Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Polbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Up to Date, berikan info terkini. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, sesaat lagi seluruh umat muslim di dunia akan melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Dan di Kota Lubuk Linggau, tentu saja, bukan hanya Kota Lubuk Linggau maksud saya, seluruh dunia masih berada pada masa pandemi COVID-19. Lalu, ini di tahun kedua kita melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha yang kita tahu pandemi masih ada. Lalu bagaimana untuk tahun ini? Untuk itu, Up to Date akan mengangkat tema tentang persiapan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di tengah pandemi. Dan narasumber kita spesial sekali, yaitu ada Bapak Dr. Honoris Causa Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi BA. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau, dan juga beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Arisalah dan juga Mazroilah Kota Lubuk Linggau. Baiklah pemirsa, langsung saja kita berbincang bersama Ustadz Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi untuk membahas tema kali ini. Halo, Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Walaupun di tengah pandemi masih tetap harus sehat dan semangat terus ya Bapak. Alhamdulillah Allah mengkaruniai hal yang terbaik untuk kami semua. Alhamdulillah. Bapak Kiai, kita sebentar lagi, sekitar 1 minggu lagi ini akan melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha gitu. Ya. Tapi kita juga tahu kita masih ada di masa pandemi begitu. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang persiapan dan juga pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kota Lubuk Linggau khususnya, bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih makna dari Hari Raya Idul Adha itu sendiri? Ya. Hari Raya itu mungkin bahasa kita ya. Hari gembira. Hari gembira. Hari bahagia. Betul. Adapun Idul Adha itu bahasa Arab yang juga sudah menjadi bahasa kita sebenarnya. Aid artinya kembali. Adha berkurban. Jadi hari raya, hari bergembira untuk kembali berkurban. Yang pengertian kurban itu sendiri adalah pendekatan kepada Sang Khalik, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya berkurban, beribadah pada Allah. Itu secara etimologi gitu. Dan kita juga bisa mengatakan kurban gitu ya. Berarti secara tidak langsung kita tuh mengkorbankan apa sih Ustaz? Apa yang istilahnya itu, apa sih yang dikorbankan dari diri kita? Tentu saja untuk kembali ke Allah begitu. Iya. Kalau pengertian kurban untuk pendekatan diri kepada Allah sesungguhnya sangat luas sekali. Okay. Tapi dalam konteks ini kurban artinya mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada mulanya Nabi Ibrahim untuk pendekatan diri kepada Allah itu mengorbankan anak kesayangannya. Betul. Anak yang sangat potensial, bukan hanya ganteng kayak Colby ya, tapi juga anak ini soleh, anak ini berilmu, berkedudukan tinggi, berderajat mulia sebagai seorang nabi. Kok sampai mau untuk dijadikan kurban? Yang taruhannya adalah dapat kerinduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerinduan Allah itu hal yang mahal sekali. Hal yang tak bisa dihingga oleh kita. Walaupun harus mengorbankan apa yang paling Cintai, mahal dari kita, paling gitu ya. kita cintai seperti itu. Tapi karena yang akan kita sajikan korbannya ini adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia, yang sangat maha kasih, maha sayang. Sehingga pengorbanan itu dengan kasih sayangnya diganti dengan domba. Nah, tujuannya memerintahkan korban dengan anak itu tadi hanya ngetes sejauh mana. Oke. Pengorbanan ya tadi. Kecintaan. Kecintaan. Jadi dengan kecintaan yang seperti itu akhirnya Allah buktikan Allah lebih sayang, Allah lebih mulia dari segala yang mulia, maka diganti dengan domba. Pun kita begitu, kalau kita ingin berjuang apa saja untuk Allah, kadang memang ada pahitnya, ada beratnya. Tapi kalau itu dilakukan semata-mata karena Allah, insya Allah akan ada hasil yang lebih menggembirakan lagi. Masya Allah. Jadi memang kalau untuk naik kelas itu memang harus diuji dulu nih, Pak Kiai ya. Iya. Gitu. Jadi, kalau nggak ada ujian, naik kelasnya ya naik kelas apa ya? Gitu. Pak Kiai, berarti Nabi Ibrahim udah lulus begitu ya, seorang kenabiannya itu tidak perlu diragukan lagi begitu. Bentuk cinta terhadap Allah, apalagi untuk meminta ridho Allah begitu. Iya. Nah, kalau kita sebagai manusia biasa ini, Kiai, apa yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim begitu, sehubungan dengan Hari Raya Idul Adha begitu. Lalu berhubungan dengan Hari Raya Idul Adha, apa sih yang dikorbankan kita sebagai manusia biasa begitu? Terus untuk berkorban setiap tahunnya dalam bentuk apa nih? Iya. Nabi Ibrahim bisa mengorbankan semua apa yang kita sebut di atas tadi itu karena dasarnya keimanan. Jadi yang harus dicontoh oleh kita harus memupuk keimanan. Karena itu ibadah yang paling tinggi adalah ibadah yang mempelajari tentang keimanan. Ilmu yang mesti didahulukan oleh siapapun mesti ilmu tentang keimanan. Gitu. Barulah setelah itu sholat pada waktunya. Dan hebatnya lagi yang ketiga itu adalah birrul walidain, yaitu bakti sama orang tua. Ya. Nah, tapi dalam hal ini adalah bakti sama orang tua, bukan baik. Kalau baik semua orang bisa, yang nggak bisa nih bakti. Bakti itu melakukan sesuatu yang sifatnya mendahulukan kepentingan orang tua daripada kita sendiri. Tengok Nabi Ismail, sekalipun mati dirinya disembelih, faf'al ma tu'maru, katanya, silakan ayah lakukan apa yang diperintah oleh Allah. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Saya akan terima semuanya. Itu ya baktinya anak sama orang tua. Dirinya yang masih muda, yang masih pengen, tentunya kalau pada umumnya pengen hura-hura, pengen senang-senang, dan dia mungkin punya cita-cita, semua dikorbankan demi orang tua karena diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan. Jadi kalau yang ditanyakan apa yang harus dicontoh dari Nabi Ibrahim, ini loh. Ya. Satu, tentang keimanan. Yang kedua, tentang ibadah kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Dan yang ketiga, tentang birrul walidain, bakti pada orang tua. Itulah. Ya. Dan mereka malah lebih dari itu mengorbankan anak. Kita cuma mengorbankan yang digantikan oleh Allah untuk mengorbankan. Gitu. Cuma sekadar kambing aja keberatan. Betul. Satu tahun sekali gitu. Satu tahun sekali. Tapi kita kepengen masuk surga. Secara gratis. Gitu. Kita gratis. Oke, Bapak Kiai. Jadi sebenarnya bukan hanya Nabi Ibrahim begitu ya. Jadi satu paket ini kalau berhubungan dengan Idul Adha. Contoh dari Nabi Ibrahim terhadap kecintaannya terhadap Allah. Iya. Nabi Ismail bukan hanya kepada Allah tapi bakti kepada orang tua. Dan
itu yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu, dan erat hubungannya dengan Idul Adha gitu. Bapak Kiai, kita akan membahas lebih dalam nih tentang Idul Adha, tapi kita rehat sejenak ya. Oke. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan info terkini. Masih bersama saya Albu Polbin dan narasumber sangat spesial kita kali ini yaitu Bapak Dr. Honoris Causa Kiai Haji Syaiful Hadi Ma'afi BA. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau dan juga pendiri Pondok Pesantren Arisalah dan Mazroilah Kota Lubuk Linggau. Dan tema kali ini yaitu persiapan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di tengah pandemi. Pak Kiai, kita kembali lagi nih. Sebelum kita bahas tentang Idul Adha di tengah pandemi, kita masih berbicara tentang sejarah adanya Idul Adha itu sendiri gitu. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang awalnya yaitu bisa dikatakan uji coba begitu. Uji coba Allah nih terhadap Nabi Ibrahim. Setia nggak gitu kan? Cinta nggak sih kepada Allah? Begitu juga ada hubungan dengan Nabi Ismail sebagai putranya begitu. Dan juga kita ada juga nih Ustadz ya, kalau istrinya Nabi Ibrahim gimana nih sebagai orang tuanya Nabi Ismail pada saat itu apa yang terjadi? Masya Allah, memang ini satu paket. Satu paket. Keteguhan dan ketangguhan iman Nabi Ibrahim. Begitu juga ketulusan anak yang mau bakti sama orang tuanya asalkan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan hanya harta, tapi juga nyawanya pun disediakan demi keridhaan orang tuanya dan keridhaan Tuhannya. Betapa indahnya kalau se-Indonesia ini seluruh anak bersikap seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Begitu juga ibunya Siti Hajar, emaknya Ismail, istrinya Ibrahim. Selagi itu sesuai dengan syariat, selagi itu sesuai dengan perintah Allah tanpa reserve. Bahkan bukan hanya mengizini anaknya jadi korban. Dari awal lagi, Siti Hajar itu dipisahkan dari keluarganya di Palestina. Perjalanan 1 bulan sampai ke lembah. Yang di lembah itu tidak ada tanaman, tidak ada air, tanpa perbekalan, masih belia, bawa anak yang masih orok, ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Bukan berarti Nabi Ibrahim itu tidak suka, tidak sayang. Bahkan jeritannya dalam Al-Quran itu terlukis. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar. Tuhan kami, aku tinggalkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang kering tanpa ada pertumbuhan. Tapi ini Nabi Ibrahim menyebutnya liyuqimus shalah, untuk mendirikan salat. Inda baitikal muharram katanya ya, liyuqimus shalah, di sisi rumahmu yang mulia, untuk mendirikan salat. Lalu berdoa, waja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia terpaut dengan mereka. Doanya itu yang menyebabkan Nabi Ibrahim walaupun ditinggal tanpa perbekalan, subhanallah banyak manusia yang berdatangan ke sana, yang akhirnya tempat itu ramai, jadilah kota Mekah sekarang. Subhanallah. Coba, istri masih belia, anak masih orok, tanpa perbekalan, suruh ditinggal begitu saja di situ. Ini kalau bukan istri yang setia,
lo tega ya. Kalau bahasa kita sekarang lu tega sama gue ya. Kalau bahasa Perancisnya tuh terlalu aja. Nah, seperti itu. Tapi oleh karena sama-sama membaca imannya dan sama-sama satu targetnya keridhaan Allah, dikorbankan semuanya. Jadi connect jadi satu ya. Connect. Dan yang kedua diuji lebih hebat lagi, anak yang sudah susah payah dia urus tadi, dapatnya susah, tumbuh remaja, susah. Nah, remaja sedang tumbuh bagus-bagusnya, senang-senangnya suruh disembelih. Silahkan, asalkan itu perintah Allah demi ridhonya. Kalau saja bangsa ini mencontoh ini, dididik seperti ini, negara ini bukan hanya seperti Mekah yang makmur, kita ini memang sudah awalnya subur, ya makmur. Masya Allah. Sayangnya kita tidak mempola seperti ini. Gitu. Nah, itulah kira-kira. Nah, ini jadi memang banyak sekali nih yang bisa kita pelajari dari Hari Raya Idul Adha itu sendiri ya Bapak Kiai. Nah, Pak Kiai, apa namanya? Tadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail begitu. Sebagai bentuk diuji kecintaannya terhadap Allah begitu. Lalu diganti dengan domba. Nah, untuk kita sendiri Ustadz, kita ingin mengikut dan mencontoh tentang kurban tersebut. Apa sih yang bisa dikurbankan dalam bentuk apa ini Bapak Kiai? Iya, kalau dalam konteksnya dengan sholat Id ini dan kurban untuk hari itu, kita sudah tahu semua, yaitu mengorbankan hewan kurban. Hewan kurban, oke. Hewan kurban ini ada unta, ada sapi, ada kambing. Bagi orang yang berkelapangan, mangkana lahu sa'ah, katanya punya kelapangan rezeki, fal yudhah, silahkan berkorban. Tapi kalau tidak mau berkorban, fal yamut yahudian atau nasranian, silahkan mati di luar Islam, masya Allah. Saking diserukan untuk kurban. Tapi sekali lagi, siapa yang mau berkorban, baik itu unta, sapi atau kambing, maka dosa-dosanya sebanyak dosa kambing suku Kaleb, sebanyak itu pula akan dilunturkan dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kambing Bani Kaleb itu istilah kita sekarang ini kambing Australia yang tebal, yang tebot, yang itu dihitung bijinya satu-satu, bulunya satu-satu, sebanyak bulu itulah dosa kita diampun nih. Diampun. Masya Allah. Jadi karena itu mengorbankan unta yang harganya sekarang ini kurang lebih 35 sampai 40 juta. Murah untuk dibandingkan dengan objek penderitanya. Betul. Apalagi sapi, kerbau, sapi katakanlah 10 sampai 15 juta. Lebih-lebih lagi kemudian kambing 2 juta, 2 juta setengah. Nah, coba, makanya kalau Nabi Ibrahim mengorbankan anak itu langsung diangkat derajatnya. Nah, kita oke lah, kambing saja. Nah, karena itu ya yang rasanya punya kelapangan daripada disimpan duitnya di bank, toh hasilnya juga nggak seberapa, gitu kan? Atau disimpan di kantong. Kalau nggak korban juga habis lebaran habis juga. Ayolah berkorban. Betul, Masya Allah. Nah, kalau untuk syaratnya sendiri, Pak Kiai, ada ini karena juga perlu juga informasi yang benar begitu ya, Bapak Kiai. Misalnya kalau kambing, orang mengkorbankan kambing hanya boleh berapa? Apakah hanya satu orang atau boleh lebih? Begitu juga dengan sapi, itu bagaimana syarat dan ketentuan berkorban? Iya. Untuk contoh Rasulullah berkorban itu sampai 100 unta. 100 unta. Iya. Beliau korban untuk dirinya tuh 100 unta. Dalam riwayat beliau malah sembelih sendiri tuh untanya itu. Setelah selesai kurang lebih kalau nggak salah ya 67 atau 66 nyembelihnya itu sudah kecapean,
diserahkan kepada Sayyidina Ali untuk melanjutkan sisanya. Artinya orang bisa berkorban beberapa saja. Beberapa saja. Jadi kalau misalnya yang punya korban ada duitnya banyak, ya nggak usah satu. Apalagi ada keluarganya. Tidak terbatas. Di Lubuk Linggau korban satu di kampung tinggalnya. Di kampungnya banyak keluarganya, motong lagi. Begitu juga di tempat lain motong terus. Nah, tinggal di Arisala yang belum. Nah, kirim dulu di Arisala, motong lagi. Di Mazra'ilah motong. Terbuka ya, Pak? Terbuka. Dijamin tidak bakal ditolak. Oke. Jadi boleh. Nah, kalau untuk satu sapi itu kan misalnya ada orang nih, aduh uangnya nih nggak cukup kalau untuk satu sapi begitu. Untuk satu sapi itu paling, apakah ada batasan? Oh, satu sapi boleh berapa orang? Itu di beberapa kajian fikih dijelaskan unta, sapi atau kerbau bisa digunakan untuk 7 orang. Itu pakai maksimal nggak, Bapak? Ya maksimal 7 orang. Oh, begitu. Tapi ada sebagian pendapat ulama bahwa kalau memang bisanya cuma satu, itu untuk satu keluarga ya, keluarga bukan se-RT ya, sekeluarga, ya sajikan saja, ya Allah inilah yang bisa kita korbankan untuk keluarga kita. Itu ada pendapatnya begitu. Tapi di kalangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki kalau nggak salah itu ya 7. Gitu. Kalau kambing? Kalau kami 1 orang aja. 1 orang nggak boleh. 1 orang. Paling umur yang perlu diperhatikan ya. Iya, oh ya. Unta itu umurnya 5 tahun. Unta. 5 tahun. Tapi kalau sapi atau kerbau itu masuk umur 2 tahun. 2 tahun. Nah, sapi sama batus. Dan kambing umurnya 1 tahun masuk 2 tahun. Dan jangan ada yang cacat. Oh begitu. Jadi memang dalam keadaan fisiknya bagus ya. Yang gagah. Yang gagah. Masa ngorbankan yang kepet-kepet. Ya korbannya tanggung banget sih gitu. Iya, nanti pahalanya juga setengah-setengah, bingung-bingung juga gitu ya. Oke. Wah, Pak Kiai. Nah, ini ada juga nih pernah dengar informasi. Kalau misalnya kita berkorban, taruhlah misalnya saya berkorban kambing, nggak masalah sih kambing atau sapi begitu. Apakah kita boleh juga memakan daging kurban tersebut atau daging kurbannya harus dibagi-bagi untuk orang yang membutuhkan, yang layak begitu ya? Iya. Tapi mohon maaf nih Bapak Kiai, kita jawabannya kita kunci dulu ya. Kita rehat dulu nih sejenak. Oke, ya, terima kasih. Oke. Pemirsa Up2Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Up2Date, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyaksikan episode kali ini yang mengangkat tema tentang persiapan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Masih bersama saya Albu Kolbin dan narasumber yang sangat spesial kita yaitu Dr. Honoris Causa Kiai Haji Syaiful Hadi Ma'afi BA. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau dan juga pendiri Pondok Pesantren Arisala dan Mazra'ilah Kota Lubuk Linggau. Pak Kiai, ini ngobrolnya enak, narasumbernya enak. Ini nggak terasa udah di segmen ketiga nih, segmen terakhir gitu ya. Insya Allah. Nah, kita melanjutkan pertanyaan yang sempat tertunda ini tentang apakah kita boleh memakan daging kurban yang kita kurbankan atau bagaimana nih Pak Kiai? Ya, sudah menjadi pengetahuan umum sesungguhnya daging kurban itu boleh dimakan oleh 3 golongan, 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang berkurbannya sendiri boleh makan. Nah, cuma jangan dimakan semua. Gimana mau berkorban ya? Yang kedua untuk orang miskin. Nah, dan yang ketiga kalau orang miskin ini sedekah namanya. Dan untuk
yang ketiga orang kaya. Jadi orang kaya tetangga kita berkurban boleh makan. Cuma ketentuannya orang miskin boleh dapat sebanyak-banyaknya, untuk dijual pun boleh. Terserah ya. Terserah. Kalau ada orang ngasih lagi terima Sudah saja. jadi haknya ya. Iya. Kemudian mau dijual juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau orang kaya nggak boleh jual. Abu Kolbin jual nggak boleh. Kebangetan ya. Kebangetan. Gitu. Jadi boleh dimakan. Boleh dimakan. Oke, Pak Kiai, selanjutnya seandainya nih ada yang berkorban begitu, tapi karena dia ngerasa alhamdulillah dikasih kelapangan, rezeki begitu, dia mau mengkorbankan dagingnya semua tanpa cicipi istilahnya, mencicipi daging korban tersebut, itu dibolehkan atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak ada yang dilarangnya. Tapi merah sunahnya memang ikut mencicipi. Oh begitu, lebih baik. Lebih baik. Karena ini bukan daging seperti yang dijual di pasar seperti biasa. Ini kambing yang dijamin nantinya jadi penghuni surga. Masya Allah. Nah, jadi walaupun seberapa ikuti saja, menikmati. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih sebelum masih berhubungan dengan Idul Adha begitu. Kalau seandainya kita sudah pernah berkurban, Pak Kiai, tapi kita pengen juga untuk orang tua, mungkin orang tua sudah almarhum gitu, atau seperti itu, apakah boleh juga kita berkorban atas nama orang lain? Ya, boleh. Ada seorang sahabat yang bercerita sama Rasulullah bahwa ibunya meninggal secara mendadak. Lalu kalau saja tidak mendadak dia mau bersedekah atau mau melaksanakan ibadah haji, bolehkah saya yang melakukannya setelah beliau wafat? Boleh. Boleh. Nah, jadi bagusnya sih untuk orang tua, mumpung kita masih hidup, Betul. mumpung masih ada anaknya di dunia ini dan ada rezekinya, ayo aja untuk orang tua setiap tahun. Mau ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan. Nah, kalau misalnya ada pilihan nih Pak Kiai, saya belum pernah berkorban sama sekali, dan orang tua saya juga belum pernah berkorban. Saya ada rezeki tapi cuma bisa berkorban satu kambing istilahnya. Ya. Mana yang perlu didahului? Diri sendiri. Dulukan diri sendiri. Diri sendiri. Ya, karena orang tua tidak berkorban itu kan tidak dosa juga kalau memang tidak mampu. Tidak mampu. Nah, sekarang kita sudah mampu, malah mampunya cuma satu, ya udah lakukan untuk dirinya saja. Semoga nanti rezeki lancar, Ya. kembali ada korban lagi gitu. Ya, insya Allah malahan tahun depan banyakin lagi. Lebih banyak lagi gitu ya. Diri sendiri dan orang tua gitu ya. Kan korban juga ada beberapa hari. Kalau hari ini rezekinya tanggal 10 belum, nanti tanggal 11, 12, 13, 4 hari. Kita nggak tahu rezeki Kita dari nggak Allah. tahu. Gitu. Hari ini kita lurus satu, tahu-tahu besok Ada rezeki. bisnis kita goal. Lakukan. Alhamdulillah gitu, Masya Allah. Oke, Pak Kiai, nah ini kita berbicara tentang melaksanakan ibadah di tengah pandemi begitu. Untuk Kota Lubuk Linggau sendiri, apakah ada himbauan, karena kita Lubuk Linggau termasuk dalam wilayah yang diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Pak Iya. Kiai. Lalu bagaimana untuk perayaan Idul Adha tahun ini kita? Untuk sholat Id. Kalau hasil pertemuan kami kemarin Selasa itu tanggal berapa ya? Selasa tanggal sekitar 3 atau 4 Juni ya? Iya. Juli ya maksud saya. Juli Tanggal bersama. 6 Juli. Ya, di kantor pemerintah kota dipimpin oleh wakil wali kota. Lubuk Linggau kondisinya secara umum masih kuning. Oh. Jadi bukan diputuskan, saat itu dinyatakan belum ada larangan. Belum ada larangan untuk begitu. sholat Id. Ya, kita berdoa moga-moga kondisi ini bukan hanya bertahan, tapi malah Membaik begitu. membaik, makin hijau. Hijau. Jadi kita bisa melaksanakan sholat bareng ya. Ya, sholat bareng. Cuma memang ada edaran dari Menteri Agama kalau yang kuning dan hijau dibolehkan harus dengan prokes. Prokesnya tetap harus dijaga. Harus dijaga. Oke. Itu jadi sampai sekarang Kota Lubuk Linggau belum ada
Alhamdulillah, masih kita juga berharap tetap membaik begitu Amin. ya, tetap berada dalam keadaan yang baik sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, terutama perayaan Hari Raya Idul Adha gitu. Iya. Pak Kiai, sebenarnya masih banyak sekali nih yang perlu kita bahas mengenai Idul Adha karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua, tapi waktu juga nih yang memisahkan Iya. gitu. Terakhir nih Pak Kiai, apakah ada harapan dan himbauan pada masyarakat, terutama dalam persiapan perayaan Hari Raya Idul Adha di Iya. tengah pandemi? Silakan. Iya, kalau kami sebagai ketua MUI atau sebagai pribadi, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi yang terbaik sampai kita tidak ada larangan untuk melaksanakan sholat Id. Kalau nanti dilaksanakan sholat Id, aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah laksanakan, yaitu prokesnya. Segala yang menjadi aturan itu selagi itu aturannya untuk kemaslahatan umat, jalankan. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada kaum muslimin yang memang ada kelapangan daripada tidak berkorban, berkorbanlah. Karena kalau tidak berkorban, duit itu masih kepake juga. Betul. Tapi kepakainya untuk yang bukan korban. Itu sering begitu. Tapi kalau digunakan untuk ibadah, untuk Allah bertanggung jawab. Pasti Allah bertanggung jawab. Orang kita bekerja dengan swasta saja, bos kita tanggung jawab. Ada apa-apa, ada kekurangan, mereka akan cukup ya kalau kita berbuat untuk perusahaan dia. Apalagi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik segalanya. Tabungan kita cuma itu-itunya lah masalahnya kan. Saya akan gunakan itu sehingga setelah digunakan itu ada kekurangan untuk biaya anak sekolah segala macam. Yakin Allah nanti akan mengganti lebih dari itu. 700 kali lipat minimalnya itu. Asal kitanya yakin gitu. Dan kami tentu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang begitu sigap menangani COVID ini sehingga kita sekarang ini masih dalam kondisi kuning. Nah, ini terima kasih. Tolong didukung oleh masyarakatnya supaya ya kita saling membantu untuk hal yang baik. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita bisa melaksanakan sholat Id dan kita berdoa dengan penuh keyakinan karena Allahu inda dzanni 'abdi bi. Allah itu akan berpihak kepada keyakinan hambanya. Nah, pada saat itu kita rame-rame berdoa dengan sekuat-kuatnya, seikhlas-ikhlasnya, sehusu-husunya. Semoga pandemi segera diangkat oleh Allah. Kalau lari sendiri wallahualam. Tapi Allah yang menyelesaikannya. Saya kira itu. Masya Allah. Baik Kiai, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di episode Up to Date kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, Amin. sehingga kita bisa bertemu lagi nih Pak Kiai Ya. untuk membahas tema lainnya. Amin ya Rabbal. Pemirsa Up to Date, demikianlah Up to Date kali ini yang mengangkat tema tentang persiapan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di tengah pandemi. Bersama saya Albu Kolbin dan narasumber yang sangat spesial kita yaitu Bapak Dr. Honoris Causa Kiai Haji Saiful Hadi Maafi BA. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau dan juga pendiri Pondok Pesantren Arisala dan Mazrul-Ilah Kota Lubuk Linggau. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Up to Date pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Pari TV punya kita. Sampai jumpa.